Aku mulai start bacain ya surat 447 dari seseorang yang namanya tidak mau disamarkan alias boleh disebut namanya. Itu dari Lukman. Boleh keduanya, boleh berpendapat atau memberi saran. Setelah cerita ke Kak Joanna, jiwaku menjadi tenang dan aku memutuskan untuk menetap di SMP dan pembuli itu drop out dari SMP. Flashback, aku tahu ini cerita yang mana. Jadi Lukman di Sunday episode lalu dia pernah bercerita kepada Joanna tentang bagaimana hidupnya itu sulit banget, apalagi dia lagi di masa sekolah ya dia tuh. Dia itu masih sekolah menengah pertama, masih SMP, begitu sangat muda, remaja, banyak hal yang sedang harus dia pelajari, dia kembangkan potensi akademik maupun hard skill, soft skillnya. Dan disitu dia mengalami pembulian yang tidak masuk akal, yang begitu kejamnya dan yang tidak bermoral. Entah bagaimana bisa dia mendapatkan bulian dari manusia sebegitu mengerikannya. Terlepas itu mau benar atau tidak ceritanya, tapi pembulian dalam bentuk apapun itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan hanya bercanda kok. Kami juga anak-anak belum dewasa. Eits, itulah fungsi ada orang tua di rumah. Kalau memang sebagai orang tua tidak bisa dan belum mampu untuk membesarkan seorang anak, yang dimana anak itu adalah nyawa, ya pasti akan mengikuti contoh dari orang tuanya atau sekelilingnya yang akan memberi pendidikan, di mana rumah itu adalah pendidikan pertama yang harus diterima oleh seorang anak. Kalau orang tuanya belum mampu untuk menjadi guru pertama dari seorang anak, janganlah buat anak. Nikah aja dulu, pacaran aja dulu, jangan punya anak. Kenapa? Anaknya justru akan membuat nyawa seseorang bisa menghilang. Emang nggak bisa mereka bertanggung jawab? Enggak kan? Dan itu disayangkan banget, ini masih SMP. Tapi dengar dari berita Lukman ini, katanya pembeli itu drop out dari SMP, which is a good news. Tapi nggak good news ya buat sekolah lain. Bagaimana kalau sekolah lain menerima anak-anak ini? Too bad. Kan kasihan, bakal ada Lukman lagi berikutnya di sekolah lain itu. Akan ada lagi Lukman kedua, Lukman ketiga, kalau anak ini tidak segera ditangani oleh orang tuanya. Ya, sekolah itu tidak bisa membenarkan secara full 100% untuk sifat-sifat anak yang pembuli. Bisa dari orang tuanya diberikan efek jerak. Jadi buat teman-teman di sini, speak up ya kalau kalian mendapatkan pembulian dari anak itu bukan bercandaan, itu ada sesuatu yang salah gitu di otaknya, yang harus dibenarkan dari cara pendidikannya di rumah baru ke sekolah. Aku turut bahagia ya Lukman mendengar berita kamu, follow up-nya. Semoga aja kamu semakin kuat, semakin sabar, bisa kembali berkembang lagi dengan baik, bisa lulus dengan bekal yang banyak, baik itu ilmu pendidikan, ilmu sosial, juga pengembangan diri kamu bisa menjadi orang yang baik, enggak terkena efek traumatis ya dari pembuli itu. Dan kamu semoga dengan adanya pembulian ini bisa membuat kamu menjadi lebih dewasa, enggak malah menjadi ikut menyerap sifat-sifat buruk dari pembuli itu. Oke, amin. Terima kasih banyak ya Lukman udah sharing. Aku inget banget di Sunday itu banyak banget beberapa orang yang sharing tentang pembulian di sekolah. Yang dimana kadang sebenarnya aku menangkap dengan jelas bahwa ada yang bilang dia dibully, tapi dari isi ceritanya aku bisa menangkap siapa tahu dia mungkin sebenarnya pembuli yang akhirnya dibully. Bisa terlihat dari situ. Tadi kalau mau bercanda yang selayak
bukan selain kayak yang ringan-ringan aja. Kita kan tidak tahu isi hati orang lain gitu. Oke, thank you Lukman udah sharing ceritanya. Semoga nanti ada follow up baru lagi ya tentang bagaimana perkembangan kamu di sekolah pasca pembeli itu udah nggak ada lagi di sekolah. Oke, that's the last letter. Aku udah bacain. Aku akan tutup Sunday mailbox ini. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang masuk lagi aku bakal bacain lagi di next Sunday. Pengumuman poin pertama. Setelah Sunday ini, setelah Sunday yang kali ini, Sunday yang sekarang episode 57, aku bakal lanjut lagi live stream nanti malam. Aku main game The Sims 4 untuk menamatkan jalan pertobatan karakter Red Flag Simsku yang bernama Sabrina. Yang kedua, poin kedua, meneruskan permainan The Sims dengan jalan cerita seperti ini sangat membantu Joanna banget untuk tetap rileks dan membantu mengontrol emosi Joanna agar tetap stabil. Banyak sekali sih tontonan film, drama, bacaan komik, dan tontonan podcast yang aku nikmati dengan jenis cerita yang sama, guna untuk membuka lebih lebar kesempatanku agar dapat menemukan jawaban tentang mengapa adanya perilaku yang minim moral dan tidak berakal seperti ini justru dinormalisasikan di kehidupan kita. Perilaku ini tuh menjamur dari kalangan para remaja hingga orang dewasa. Dalam proses hubungan tidak bermoral ini, aku pribadi menemukan umumnya baik laki-laki maupun wanita sama-sama memiliki andil. Ada yang menginisiasi, dan selanjutnya bagaimana sih respon lawan atas inisiasi tersebut? Ketika hubungan itu tercipta, menyedihkannya selalu ada satu orang, dan hanya satu orang saja yang dipilih dari sejoli ini untuk menjadi tersangka. Padahal keduanya salah, dan itu mutlak. Guys, buka mata kalian lebar-lebar. Baik itu mata yang tertanam di kepala kalian maupun mata hati kalian. Dan lihatlah begitu banyaknya anggota keluarga dan sahabat yang terluka atas peristiwa tersebut. Betapa tercabik-cabiknya hati mereka begitu menyaksikan kepercayaannya, cintanya, dan keikhlasannya dikecewakan dengan pengkhianatan yang menjijikan tersebut. Bahkan, luasnya lautan pun nggak akan mampu menjadi patokan volume atas berapa banyaknya jumlah air mata yang ditumpahkan selama ini. Nggak banyak orang yang bisa mengontrol emosi dan mentalitas mereka dengan baik ketika dihadapkan dengan peristiwa ini, bukan? Alhamdulillah, Joanna bisa. Poin ketiga, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, buat Jomali maupun viewers baru yang mengikuti sesi permainanku di The Sims 4 dari episode 1 sampai nanti malam. Ada yang udah nyumbang idenya untuk nama karakter aku, tuh namanya jadi Sabrina Susilawati. Ada juga yang ngasih ide buat nama judul-judul buku-buku yang ditulis oleh Sabrina sebagai seorang penulis. Dan tanggapan-tanggapan lucu lainnya dari teman-teman sekalian tentang Sabrina. Dan juga komentar-komentar kocaknya tentang perilakunya yang begitu sangat-sangat red flag. Tidak aku sangkal sih. Ya, enggak aku sangkal. Sama sekali enggak aku sangkal ketika ada beberapa komentar yang berpendapat menebak bahwa
kisah yang aku terapkan menjadi plot untuk Sabrina ini berdasarkan dari kisah nyata. Poin keempat, seorang ahli perang jenius bernama Sun Tzu pernah berkata, kenali dirimu, kenali musuhmu. Dan ada lagi quotes yang lain seperti ini. Jika Anda mengenali musuh, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Oh, ada lagi quotesnya. Jika Anda memahami langit dan Anda memahami bumi, Anda akan membuat kemenangan Anda semakin lengkap. Wow, ini aku cukup berpikir dengan sangat keras ya. Bagaimana ya maksudnya memahami langit bumi pada saat itu sebelumnya. Dan aku menemukan lagi quotes dari Sun Tzu yang wow, ini sangat memotivasi aku. Bunyinya seperti ini. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu daripada mengalahkan secara fisik. Satu kalimat itu menumbuhkan beberapa skema di kepalaku, beberapa misi dan tujuan di kepalaku. Selanjutnya, Sun Tzu juga pernah berkata, untuk mengetahui musuhmu, kamu harus menjadi musuhmu. Pasti nggak asing dong dengan kalimat ini kan? Coba, untuk mengetahui musuhmu dan untuk bisa mengalahkan musuhmu, apa kelemahan dia? Apa sih yang dia lihat? Bagaimana cara mengalahkannya? Ya kamu harus menjadi musuhmu, bersikap seperti musuhmu. Banyak metode yang bisa digunakan. Gimana sih ketika harus menjadi musuhmu tanpa harus berbuat seperti musuhmu? Lalu kemudian diakhiri dengan quotes favoritku, yakni yakinkan musuhmu bahwa ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar ketika menyerangmu. Wow. Dan untuk bisa merealisasikan hal tersebut, artinya aku harus mengenali musuhku dulu dong. Dan aku harus meyakinkan dia bahwa dia akan mendapat kerugian besar kalau dia bermain-main denganku. Itu yang aku tangkap dari quotes Sun Tzu yang sangat aku sukai dan menjadi role model perjalanan hidupku. Poin kelima, oleh karena itu, atas penjelasanku di atas, maka sudah jelas banyak hal yang harus Joanna urus untuk memperjuangkan hakku sebagai anak dan beraktivitas sebagai VTuber. Ya, sebagai Joanna Mao adalah salah satu jalanku untuk menetapkan kaki ini agar tetap berpijak di bumi, agar stabil, agar tetap menjadi manusia memanusiakan. Maka dari itu, siapapun kamu yang selama ini selalu mengganggu Joanna dengan akun-akun bodongmu di live stream yang muncul senantiasa mengganggu aku dengan maksud untuk caper maupun yang katanya memiliki niat baik, entah niat baik apa itu, aku tidak melihatnya. Gak perlu, kamu gak perlu repot-repot melakukan itu karena aku gak akan peduli sama sekali. Kamu hanya membuang-buang waktu. Sayang banget kan? Sebaiknya pergunakanlah waktumu itu yang sangat berharga itu ya untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Carilah kegiatan yang positif seperti ikut komunitas kemanusiaan dan kembangkan hobimu menjadi sesuatu yang bernilai. Syukur-syukur kalau bisa diuangkan kan bisa membagikan orang tuamu, membiayai hidupmu menjadi lebih baik. Baik kan aku? Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, live stream pada malam ini, ya pada malam ini nanti aku main The Sims 4, akan menjadi penutup kegiatan VTuberku untuk sementara waktu. Oh, apa itu artinya? Ada banyak pekerjaan yang harus Joanna selesaikan dari live tentunya ya. Dan sebelum muncul
spekulasi yang aneh-aneh, aku kasih tahu, aku tuh baik-baik aja dan aku sedang baik-baik saja saat ini. Entah sampai kapanpun aku memberhentikan kegiatanku sebagai VTuber pun aku tidak dapat mengkonfirmasi itu. Aku tidak dapat meramalkannya dan menebaknya. Namun, kabar baiknya, jika aku tidak sengaja nih melihat ada yang senantiasa menunggu kehadiranku kembali, baik itu aku lihat misalnya di Twitter, Instagram, YouTube, atau Discord, aku akan kembali. Semakin jelas terlihat, semakin cepat aku kembali. Karena nggak mungkin aku, Joanna, tidak mungkin membiarkan terlarut-larut lebih lama kalau memang ada orang yang ingin ngobrol dan ingin bertukar pikiran denganku, bermain denganku. Aku pasti akan menanggapi hal itu dan aku pasti akan datang. Tapi berikan aku isyarat dan tunjukkan itu. Bagaimana cara aku biar tahu kalau aku diinginkan untuk kembali. Oke? Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton Sunday episode hari ini. Terima kasih banyak kepada Dimas yang senantiasa berjuang untuk meluangkan waktunya untuk menjaga live chat ini. Tidak apa-apa, walaupun seringkali banyak kelewat ketika terjadi hal-hal peristiwa penting. Kita masing-masing pasti punya kesibukan masing-masing. Aku gak pernah mempermasalahkan hal itu. Take your time, it's okay Dimas. Terus untuk Yaglat, terima kasih banyak yang udah dari kemarin, hampir dari beberapa hari lalu, seminggu lalu, 2 minggu lalu, dan dari bulan lalu, dari sebelum-sebelumnya udah nemenin Joanna ngobrol, bertukar pikiran, banyak hal dari 1, 2, 3, 4 fase topik-topik lainnya. Aku enjoy ngobrol sama kamu. Banyak yang aku pelajarin. Untuk Alpha, terima kasih banyak juga udah stay di sini, datang dan pergi. Thank you so much. Nana, terima kasih sudah memperhatikan pengumumanku. Thank you so much. Untuk Vix, terima kasih sudah datang tadi, dan aku tahu pasti kamu juga lagi sibuk-sibuknya. Aku tidak masalah karena kamu juga menjalankan S2 kamu kan. Kamu harus fokus di situ. Walaupun kamu bilang sempat mandet, aku doakan semoga lancar skripsi S2 kamu, Vix. Kabari aku kalau ada berita bagus ketika sidang itu sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di Sunday berikutnya di episode 58. Semoga keselamatan, berkah dan kebahagiaan terlimpah kepada teman-teman sekalian. Sehat selalu. Dan jangan lupakan Joanna ya. Kasih tunjuk kokain aku kembali. Semoga selalu teman-teman. Dan terima kasih banyak kepada donasi-donasi yang diberikan tahun ini kepada Joanna. Semoga rezekinya kembali kepada teman-teman sekalian berkali-kali lipat. Dan aku akan pergunakan uang dari donasi itu untuk hal yang sangat positif. Aku berjanji. Terima kasih. Sampai jumpa di next stream. Bye-bye.